Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh sahabat misteri. Cerita ini akan menemani malam sahabat semua. Cerita yang datang dari kota Malang. Buat sahabat-sahabat misteri yang berdomisili di Malang, tulis komentar di bawah absen Malang. Salam ya buat sahabat-sahabat yang ada di Malang. Kisah ini dibagikan sahabat kita yang namanya dalam cerita ini sudah diubah, bukan nama asli, yakni menjadi Satria. Kejadian ini berlatar waktu di tahun 1990 silam, yang mana di tahun itu Satria mengalami hal yang tak masuk logika. Satria lahir dari keluarga yang cukup berada, syukur alhamdulillah, dia bilang. Bapaknya salah satu petinggi di pabrik, ya, salah satu petinggi pabrik yang ada di Malang di tahun 1990-an, sedangkan ibu dari Satria merupakan guru SD. Jadi kedua orang tuanya kerja, dan Satria di sini cuma ada dua bersaudara. Satria anak laki-laki pertama, dan di bawah Satria selisih sekitar 6 tahun adik perempuan Satria bernama Sri. Di tahun 90-an itu Satria udah berusia 20 tahun, sahabat-sahabat. Sedangkan Sri, adik dari Satria, ini baru masuk ke jenjang SMA, baru duduk di bangku kelas 1 SMA. Nah, di satu sore, ketika Surya baru pulang dari main-main ke rumah temennya dengan mengendarai sepeda motor, kurang lebih sekitar jam setengah 6 lah, Satria sampai di rumahnya. Tiba-tiba aja ketika motor Satria masuk, ibunya Satria ini dengan wajah yang sangat panik sekali, ini teriak-teriak manggil Satria. "Bang, abang, cepat kesini, cepat, tolongin ibu." Kaget lah, Satria pikir ada apa-apa kan. Cepat distandarin motor, turun dari motor, disamperin. "Kenapa bu? Ada apa?" "Adikmu. Tolongin adikmu, susulin." "Sri di mana? Kenapa? Ada apa sama Sri?" Tentunya Satria pun juga panik. Kalau sempat terjadi apa-apa sama Sri, habislah aku, Satria bilang. Karena ya bapaknya Satria ini mesen sama si Satria, "Tolong, kamu udah besar, kamu udah dewasa, tolong perhatikan adikmu. Bapak kan jarang di rumah." Bapak Satria ini ya pulang ke rumah tuh malam, pagi-pagi udah berangkat lagi. Karena posisinya di pabrik tersebut ini sangat penting sekali lah, jadi sangat sibuk sekali. Tapi sesuai dengan hasil yang didapatkan bapaknya Satria. Jadi pelan-pelan Satria nyuruh ibunya buat yang ngatur napas dulu. "Coba pelan-pelan dulu bu, ceritain ada apa, kenapa?" "Gini loh, dari siang tadi ibu sudah curiga dengan gerak-gerik adikmu." Lalu Satria bilang, "Ya sebelum sholat zuhur ibu keluar dari kamar, lewat di depan kamar adikmu, ibu lihat dia sedang merapikan baju. Ya ibu masuklah buat ngelihat. Ternyata bukan ngerapiin baju, tapi baju-baju dalam lemari itu beberapa dipilih dan dimasukkan ke dalam satu tas. Dan ibu tanya sama Sri, 'Duk, kamu mau pergi kemana? Itu baju buat apa?' Sri menjawab, 'Enggak, aku enggak mau kemana-mana. Ini cuma mau dipindahin ke sini aja.' Kamu jangan aneh-aneh loh. Kalau mau pergi pamit
kalau mau pergi bilang sama ibu, ya, ibu mau sholat dulu, kamu jangan lupa sholat. Dah, pergilah ibunya Satria ini ke kamar mandi, ambil wudhu. Nah, setelah menunaikan ibadah sholat zuhur, ibu Satria kembali ke kamar Sri, berniat kembali mengingatkan anak perempuannya untuk sholat. Tapi setibanya di dalam kamar, Sri sudah tidak ada lagi. Dicari ke belakang tidak ada, di depan apalagi. Nah, di sini mulai ibunya Satria berpikir, ini anak kemana? Kok nggak pamit, nggak pernah-pernahnya kayak gini? Tas yang tadi dilihat sama ibu Satria ini udah tidak ada lagi, tidak ada di kamar Sri. Dibuka lemarinya ya ada beberapa pakaian lah ya yang dibawa sama Sri. Tentunya di sini tanpa kabar, tanpa pamit, Sri pergi dari rumah membawa baju. Kepanikan yang begitu sangat pun dirasakan oleh ibunya Satria. Ditambah lagi pada siang itu di rumah ya ibunya sendirian. Nah, di sini ibu Satria mencoba untuk berpikir dengan tenang. Dari kisaran jam 2:30 sampai di jam 2:30 pada hari itu, ibu Satria masih menenangkan diri dengan mencoba untuk menunggu. Mana tahu nih anak pulang, dia pergi sebentar. Tapi sampai jam 3 tidak ada kabar. Mulai ibunya Satria membuka buku telepon yang ada di samping telepon rumah. Di tahun 90-an ini handphone boleh dikatakan belum ada lah ya, nggak sehebat sekarang lah, nggak secanggih sekarang, tapi alat komunikasi telepon rumah ini sudah mulai banyak, apalagi di kota-kota besar seperti Malang ya. Jadi rumah Satria pun di sini menggunakan telepon rumah. Nah, biasanya di samping telepon rumah itu ada buku nomor telepon, karena ya tidak mungkin lah kita menghafal sekian banyak nomor telepon ya. Jadi dicatat, ini temannya si ini nomor teleponnya si ini, dan dibuka lah sama ibunya Satria. Nah, di bagian catatan teman-temannya Sri, satu persatu ditelepon sama ibunya Satria, nanyain ada Sri nggak main ke sana, ada Sri nggak main ke sana. Telepon pertama jawabannya nggak ada, telepon kedua nggak ada, telepon ketiga juga nggak ada. Nah, di telepon keempat, ibu Satria menelpon teman perempuan Sri, ya, Puspa namanya. Jadi ibunya yang mengangkat, ibunya si Puspa, ibunya Sri pun bertanya, maaf, saya mau nanya, ada anak saya ndak Sri di sana? Oh, ibunya Sri ya? Ndak ada. Sri nggak ada. Puspa ada nggak? Nggak ada. Nggak ada juga. Emangnya kenapa? Ini anak saya keluar siang tadi, nggak ngasih tahu dia kemana. Tapi saya yakin dia bawa tas dan beberapa baju kayak gitu. Emang ibu nggak tahu ya? Kata ibunya si Puspa di telepon itu. Tahu apa? Sri kan sama teman-teman sekelasnya, termasuk anak saya Puspa. Hari ini kan ada kegiatan ngecamp di Bedengan. Hah? Mendengar itu, ibunya Satria teriak dia. Sampai-sampai ibunya Puspa ini kaget. Astagfirullahaladzim, kenapa bu? Nginep di sana? Dingin-dinginan? Waduh, bahaya ini, bahaya. Maaf ya bu, saya tutup teleponnya. Saya mau nyariin anak lanang saya, suruh nyusulin. Ada apa? Kenapa? Nah, sedikit dijelaskanlah sama ibunya si Sri ke ibunya Puspa, kalau Sri ini itu asmanya akut sekali. Jadi memang dari kecil dibatasi untuk aktivitas di luar ruangan, takutnya kumat asmanya ini ya berbahaya kayak gitu. Apalagi ini camping, dingin-dinginan, ya tentu dengan udara terbuka ya. Bedengan itu dataran yang cukup tinggi, dingin, dan ya itu bisa memicu asmanya kambuh. Nah, ya mendengar penjelasan itu, ibunya Puspa pun ya merasa prihatin dan ya semoga lah ndak apa-apa, semoga lah pulang besok si Sri ya baik-baik saja. Ndak sampai pulang, pokoknya mau disusulin. Nah, telepon pun ditutup. Ibunya Satria ini kebingungan mau nyari Satria kemana. Lihat di buku telepon nomor teman-temannya Satria ini cuma ada beberapa, ditelepon satu-satu, Satria ndak ada di rumah mereka. Nah, jadi dari kisaran jam 4:30 sore,
ibunya Satria mondar-mandir ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Rasa-rasa dia yang mau nyusulin ke bedengan ya, ke area perkemahan itu, ke bumi perkemahan bedengan namanya. Ya mau nyusulin ke sana tapi pakai apa kayak gitu, nggak ada kendaraan ya. Jadi ya sembari nunggu, sembari berdoa, minta ya Allah semoga anakku Sri di sana nggak apa-apa, abangnya cepet pulang lah nih. Satria kamu kemana nak? Nah jadi begitu di jam setengah 6 masuk jam 6 sore Satria pulang ya, ibunya langsung nyamperin, langsung teriak-teriak. Dan mendengar penjelasan itu Satria pun di sini ya kaget juga, kok bisa senekat itu sih Bu, adik? Emang kemarin ada izin ya sama ibu, tapi ibu nggak ngizinin ya? Ada memang, tapi ya ibu nggak ngasih. Kamu tahu sendirilah gimana kondisi adikmu. Iya sih, Satria bilang. Nah, jadi di sore hari itu juga ibunya menyuruh lekas Satria nyusul ke bumi perkemahan. Adikmu harus dibawa pulang. Gimana caranya? Pokoknya kamu bujuk apalah, harus pulang. Ibu khawatir kalau dia di sana. Satria pun berpikir gini, ya anak ini kan keras kepala, batu palanya. Ya kalau mau dibujuk, apalagi di sana ada teman-teman yang nggak mungkin lah dia mau pulang, malu ya, anak mama katanya nggak boleh keluar rumah. Satria pun nih minta pendapat atau minta saran sama ibunya. Kalau si Sri nggak mau dibawa pulang gimana? Aku nggak mungkin loh maksa, nggak mungkin loh sampai ya tarik-tarian kayak gitu. Jadi ibunya Satria bilang, nih kamu pergi ke apotik. Beli semua obat yang tercatat di situ. Itu semuanya obat asma. Jadi sembari memberikan secari kertas yang isinya resep obat asma, ibunya Satria bilang sama Satria, kalau Sri tidak mau pulang, obat ini kamu antarkan ke sana, kamu tungguin adikmu sampai selesai. Kamu juga nginep di sana. Duh, Satria bilang, ya gimana aku mau nginep Bu, itu kan bukan timku, bukan teman-temanku. Ya ibu nggak tahu apa kamu ajak temen kek, atau kamu cari tenda kek, terserah. Ibu percayakan adik sama kamu. Jadi saat itu juga Satria ini disuruh pergi. Satria bilang, tanggung Bu, ya aku mau sholat maghrib dulu, sebentar lagi azan nih. Dah sholat di jalan aja, nanti nggak keburu lagi waktunya. Makin lama Sri di sana makin bahaya. Ya udahlah, karena ini perintah dari ibu tercinta, Satria pun dengan sepeda motornya melakukan perjalanan dari rumahnya ya menuju ke bumi perkemahan bedengan. Satria bilang jaraknya tidak terlalu jauh sih. Dari tempat tinggalnya ini kurang lebih ada sekitar 19 km lah untuk sampai ke bumi perkemahan bedengan. Nah, tapi di sini kan ibunya nyuruh beli obat dulu. Anggaplah dia bilang, dia berangkat dari rumah itu pas jam 6. Dari rumah Satria langsung nyari apotik. Apotik 1, 2, 3 itu obatnya tidak ada yang lengkap. Jadi terpaksa beli satu di sini, satu di sini, satu di sini. Nyari obat itulah yang memakan waktu yang cukup lama. Sampai di mana obat sudah kebeli semua, Satria langsung ngegas menuju ke tujuannya bumi perkemahan bedengan. Dan ketika sudah dekat dan hampir sampai, ini waktu sudah masuk ya sekitar jam-jam setengah 8 malam lah. Ya, sudah malam nih berarti. Jadi Satria memang tidak pernah ngecamp di bumi perkemahan bedengan itu, tidak pernah. Tapi dia pernah 2 kali mengantarkan temannya sampai ke bumi perkemahan bedengan itu 2 kali. Jadi dia hafal jalannya, dia ingat betul jalannya. Terakhir dia ngantar temannya itu baru sekitaran 2 bulan yang lalu. Nah, Satria yang hafal jalan ke area bumi perkemahan bedengan, ya ini pede aja ngegas motornya. Nggak sampai ke desa terdekat dari bumi perkemahan bedengan. Yang mana area perkemahan bedengannya yang ada di Malang ini, itu hutan pinus, sahabat-sahabat. Ya tapi cukup lah, ya walaupun cuma sekedar hutan pinus untuk camping, ya suasananya dapat, Satria bilang. Dan desa terdekat dari bumi perkemahan bedengan ini, yaitu jaraknya hampir ya 1,5 kilo, hampir 2 kiloan lah. Ya lumayan lah dengan jalan yang cukup ekstrim. Jadi kendaraan roda 4 kalau mobil-mobil pribadi itu bisa masuk tapi turunnya susah nanti. Jadi rata-rata ya pakai sepeda motor kalau tidak jalan kaki kalau mau naik ke atas. Nah, karena Satria ini udah lewat maghrib dan ini juga kayaknya udah lewat isya kayak gitu ya. Satria melihat ada musola di pinggir jalan.
Dan di depan musola itu ada 3 orang bapak-bapak yang sedang ngobrol asik. Nah, di situ motor Satria dihentikan, diparkirkan di depan musola, turun dari motor, dia langsung ke tempat wudhu dan mengambil wudhu. Dia langsung masuk ke dalam musola, dia langsung sholat. Nah, selesai menunaikan ibadah, selesai sholat si Satria ini, dia pun keluar berniat untuk langsung melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum Satria beranjak, kan ada 3 orang bapak-bapak dari ketika dia datang tadi sampai dia mau pulang, si bapak-bapak ini masih duduk ya, ngobrol entah apalah yang diobrolin. Jadi Satria ini basa-basi, permisi mau lewat kayak gitu. Jadi, misi pak, numpang lewat, Satria bilang. Oh ya mari, kamu dari mana mau kemana? Tanya salah satu bapak-bapak yang ada di sana. Satria pun menjawab, aku mau ke sana pak, mau ke atas. Atas mana? Ke bumi perkemahan. Oh, mau camping? Mau kemah di sana? Enggak, ini loh adikku pergi camping itu udah izin sama ibu, jadi ibu khawatir. Ibu nyuruh aku jemput. Enggak usah, kata si bapak-bapak itu. Lebih baik kamunya yang pulang daripada nanti kamu nggak tahu jalan pulang. Kok gitu pak? Maksudnya apa? Satria bilang. Tapi Satria ini masih berpikir positif. Aku kan mau ke Bedengan, bumi perkemahan. Itu kan di atas sana, Satria nunjuk. Ya, mustahil lah aku tersesat. Orang dari sini aja kelihatan. Si bapak yang tadi udah memperingatkan si Satria, ini cuma nyengir dan mengatakan, ya wis, kalau nanti ndak bisa pulang, ya berarti aku yang bener yo. Pesanku cuma hati-hati. Hati-hati oleh, dan seketika suasana yang ada di tempat itu kayak berubah. Jadi tadinya ya hawanya itu kayak masih angin ya, semilir angin itu masih bertiup, dan setelah si bapak-bapak ini bilang hati-hati oleh, itu kayak nggak ada angin. Suara-suara apa ya, suara-suara alam kayak suara jangkrik itu seketika hening. Satria awalnya sadar dia dengan perbedaan ya, dari ketika dia datang sampai mau pergi ini, perbedaan alam yang begitu signifikan. Dia sadar, tapi ya, dia nggak menganggap kalau itu sesuatu yang aneh atau tanda sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi ya dia ambil motor, dia kembali melanjutkan perjalanan ke arah jalan menuju ke Bedengan. Namun baru beberapa meter lah sepeda motor Surya ini berjalan menuju ke atas, tiba-tiba saja tubuh Surya ini kayak masuk ke dalam kabut asap yang cukup tebal. Kabut asap putih yang menghalangi pandangan mata Surya. Surya pun memperlambat laju sepeda motornya sembari dia melihat jalan ya, pelan-pelan kayak gitu, milih jalan. Nah, lewatlah kabut asap tersebut. Ketika kabut asap itu terbuka, Surya dapat menembusnya. Terlihat di depan, ya, jarak-jarak kurang lebih 2 kilo, 1,5 kiloan lah. Itu lampu-lampu udah mulai terlihat. Nah, Surya pun senang, berarti itu tuh ngecamp di sana tuh adikku. Nah, dikebut lagi motornya. Semakin dekat, Surya bingung. Loh, ini kok banyak lampunya? Ini kayaknya bukan lampu kemah, ini kayaknya lampu rumah warga. Digas lagi motor, dideketin lagi sama Surya. Betul, itu rumah warga semua. Loh, kok aku di sini? Nah, pas Surya ini sedang kebingungan, sepeda motornya ini dihentikan, ya, dalam posisi masih menyala. Surya tegak pinggang, dia masih ingat sekali, dia tegak pinggang seperti ini, ngelihat ke kiri ke kanan. Ini kok kampung? Hutan pindusnya mana? Apa aku salah jalan? Tiba-tiba aja pundak sebelah kanan Surya nih ada yang megang. Surya noleh ke belakang, ada bapak-bapak dan ibu-ibu usianya sekitar 50-an lah. Ya, si bapak-bapak ini enggak pakai baju, dia cuma pakai sarung. Nah, ibu-ibu ini dia pakai keben, bari membawa sesuatu di belakangnya yang diikat pakai kain batik. Si bapak itu yang memegang pundak Surya dan mengatakan seperti ini, "Le, mampir dulu, nanti baru melanjutkan perjalanan." Ya mbok ya,
Iya Le, nanti mbok hidangkan makanan. Kamu lapar toh? Makan dulu, mampir dulu. Entah kenapa Surya pun manut aja. Iya. Sepeda motornya itu dituntun, Surya pun berjalan beriringan dengan bapak tua dan si ibu tua. Mulai nih, ketika Surya beriringan, berdampingan, jalan sembari nuntun motor dengan bapak tua dan ibu tua ini, keadaan yang ada di depan Surya ini semakin terlihat jelas. Ternyata ramai penduduk yang ada di sana. Anak-anak kecil ramai. Tapi mereka nggak saling ngobrol. Tapi mereka ya nggak saling tegur sapa. Cuman senyum aja ketika melihat Surya tuh dia senyum. Terus Surya memperhatikan sembari jalan rumah-rumah mereka ini kuno sekali. Zaman dulu sekali. Masih ada kampung kayak gini ya. Dan lampu yang dilihat sama Surya itu bukan lampu listrik. Ternyata semua rumah itu pakai obor dan lentera. Aku baru tahu loh di Bedengan ada kampung seperti ini, desa seperti ini. Nah, sampailah Surya ini ke gubuk tempat si Pak Tua dengan Bu Tua tinggal. Di depan gubuknya itu ada bale-balean. Sepeda motor Surya diparkir. Si bapak nyuruh ibunya masuk ke dalam. Siapkan Bu, siapkan makanan untuk anak ini. Iya Pak, Ibu ke dapur dulu. Tunggu ya Le, nanti disiapkan makanan. Nah si bapak tua ini dia ngebawa kendi, minum dulu. Kamu haus kan? Sembari senyum nih ngomongnya. Ya Surya ini manut-manut aja. Minum, gak. Memang seger airnya, Surya bilang. Nah tidak lama kemudian si ibu tua ini keluar bawa nampanan. Nah di nampan itu makanan yang ibarat kata Surya bilang tidak sesuai. Surya ini sedang ada di gubuk reot kayak gitu ya. Makanannya itu daging, ikan, lengkap, enak semua. Dimakanin semua sama Surya. Buah-buahannya pun tak luput, dimakanin semua sama Surya. Tidak pernahnya aku makan selahap ini Pak, Bu, maaf ya, enak sekali makanannya. Makan aja, tidak apa-apa. Ini semua disiapkan untuk kamu, untuk menyambut kedatanganmu. Makanlah, nanti ada lagi. Kamu mau apa? Nanti disiapkan lagi. Mulai di sini suasana semakin nyaman dirasakan sama Surya. Jadi mulai satu persatu kayak tetangga-tetangga kiri kanan tuh datang, ikut nimbrung. Tapi nggak ngobrol dulu sahabat-sahabat. Cuman duduk memperhatikan Surya kayak gini. Dengan tatapan yang kayak friendly lah, kayak ramah sekali tatapannya, dengan senyum. Si bapak yang pemilik rumah, si Pak Tua yang pemilik rumah ini, itu mengatakan kepada Surya, enak ndak Le tinggal di sini? Enak Pak, tempatnya nyaman, sejuk lagi, betah-betah ya kamu di sini. Temenin kami di sini, tinggal bersama kami di sini. Di situ Surya menjawab, aku tinggal sebentar saja Pak, karena tujuanku kan mau nyusulin adikku. Ibuku pasti di rumah khawatir, ibuku pasti di rumah mikirin aku ndak pulang-pulang, adikku juga ndak pulang-pulang. Ini aja aku udah termasuk lama di sini. Aku pamit ya Pak. Aku mau nyari adikku. Aku pamit yo Pak. Ojo. Jangan. Netaplah di sini dulu. Lah, terus kamu mau nyari adikmu kemana? Di mana adikmu? Kamu tahu adikmu di mana? Surya menjawab, berkemah di Bedengan. Bedengan mana? Ini Bedengan. Nggak ada orang kemah di sini. Coba kamu lihat, ada ndak orang yang berkemah? Semua di sini orang yang bertempat tinggal, bukan berkemah. Mulai Surya tuh kayak kesadarannya tuh muncul dan memperhatikan di sekitar. Dan barulah Surya menyadari bahwa tempat Surya sekarang ini, tempat Surya duduk dan ngobrol dengan si Pak Tua, itu ndak ada angin.
Sama sekali tidak ada angin bertiup. Surya penasaran, apa ini cuma perasaanku aja? Dibasahinnya ujung telunjuknya Surya pakai air liur ya, pakai air ludah, dinaikkannya kayak ini, itu sama sekali tidak ada terasa angin bertiup dari arah mana. Kan kalau jari kita ini basah, ujung jari kita basah, taruh di atas ini, kita tahu nih angin itu arahnya kemana. Nah, berarti dari sini anginnya. Itu sama sekali tidak ada. Lantas Surya melihat ke atas. Di atas itu kayak langit tuh plong aja hitam. Sama sekali tidak ada kayak apa ya, kilau-kilau cahaya bulan, bintang yang kecil sekalipun, sama sekali tidak ada. Surya pun di sini mulai sadar kalau dirinya ini bukan di tempat biasa. Surya berdiri dari tempat duduknya dan pamit untuk pulang. Pak, izin, aku pamit. Terima kasih, jamuannya terima kasih. Bapak sudah baik sama aku. Tak ada satupun dari orang-orang yang ada di sana, termasuk Pak Tua dan Bu Tua, yang mengatakan iya pulanglah atau enggak. Semuanya hanya diam dan menatap Surya. Surya di sini gelegasan balak kakinya. Lututnya mulai gemetar, motornya tadi itu dinyalain sama Surya, digas dan Surya ngebut. Ya, di jalan tanah itu dia lurus saja ngebut. Perasaan Surya tuh dia udah jauh dari rumah Pak Tua sama Bu Tua ini. Ya, ngebut pakai motornya sampai motor itu nggak bisa digas lagi. Surya bingung nih kenapa motor nggak bisa digas lagi, ternyata bensinnya habis. Bayangkan sahabat-sahabat, motornya Surya ini digas dari rumah Pak Tua sampai bensinnya habis, itu jalan keluar nggak ditemukan sama Surya. Sudut kiri kanan itu sama semua. Jadi kayak dia berjalan di tempat, kayak motor itu di atas treadmill lah, digas terus, rodanya mutar tapi tidak bergerak. Jadi setelah motornya mati, terpaksa Surya ini ya mendorong motor tuh untuk ya tetap berjalan, tetap mencari jalan keluar, namun di depan, di belakang, di samping, itu warga-warga yang tadi dilihat sama Surya, termasuk Pak Tua dengan Bu Tua itu berjalan mendekati Surya. Berhentilah Surya di tengah-tengah. Ya, mereka berjalan dengan tatapan wajah tuh tidak friendly lagi, tidak senyum lagi, tidak ramah lagi, tapi dengan tatapan sinis. Tubuh mereka pun terlihat pucat balu dan kering. Di situ baru jelas terlihat kalau mereka itu bukan manusia. Mereka berjalan perlahan, seakan-akan ingin mendekati Surya dan ya Surya ini mangsa lah untuk mereka. Tatapan matanya itu loh yang tidak bisa dilupakan sama Surya. Bengis sekali. Jadi semakin mendekat mereka ini, semakin mendekat, Surya mencoba untuk melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafal sama Surya. Jangankan ayat-ayat yang lain, Al-Fatihah aja, Surya ini tidak bisa membacanya sampai ujung, lupa, betul-betul lupa. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Apa sambungannya? Sedangkan ini orang-orang ini, makhluk-makhluk ini semakin mendekat. Ganti lagi surat Al-Ikhlas, Bismillah, lupa. Ya, tidak tahu lagi apa kelanjutan bacaannya. Nah, jadi yang hanya bisa dilakukan Surya di dalam hati itu cuma berkata-kata aja. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Tuhanku, aku sampai ke sini karena amanah, karena perintah dari ibuku. Tolonglah ya Allah, lepaskan, keluarkan aku dari situasi ini. Aku takut, aku takut. Tapi suasana tak juga berubah. Malah makhluk-makhluk itu semakin dekat dan menakutkan. Surya pun nggak bisa berbuat apa-apa, lari pun udah nggak kuat lagi dia. Ya udah lemes sekali, dia hanya bisa memasrahkan diri, menyerahkan segala sesuatunya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memejamkan mata dan berkata dalam hati seperti ini, kalau memang ajalku di sini mau mati hari ini, aku ikhlas. Aku ikhlas. Aku mati dengan cara seperti ini, ya berarti takdirku sampai di sini. Berarti takdirku ya begini. Surya memejamkan matanya, perlahan dia narik napas pelan-pelan. Dihentakkan napas ketiga, Surya mendengar ada suara. Mas! Mas Surya! Mas! Mas di mana? Surya belum berani membuka matanya, tapi dia mencoba untuk mengenali itu suara siapa. Sri, 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 Mas di sini, tolong,
tolong. Suara yang memanggil Surya tiba-tiba berhenti. Surya bingung, loh kok aku sautin mereka nggak ngerespon. Ternyata bukannya mereka nggak ngerespon, orang yang memanggil Surya itu tengah bingung dan mencari arah suara Surya itu di mana. Nah, tidak lama kemudian rame yang manggilin, Surya, Surya di mana, di mana, nak, di mana nak? Bapaknya Surya tuh, di mana nak? Ibu nih nak, ibu, kamu di mana nak? Pulang nak, pulang. Suara tangis ibunya terdengar jelas. Surya kembali teriak, aku di sini, tolong, 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 tolong. Nah, jadi ketika Surya bilang tolong, 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 kabut putih yang tebal itu kembali datang meliputi tempat Surya berdiri dan perlahan kabut putih itu menghilang. Nah, terlihatlah sinar matahari. Dikit, terang-terang dan kebuka semua akhirnya. Surya yang barusan ini merasakan suasana malam dan mencekam. Seketika saja setelah kabut tebal itu lewat, ini siang hari, sahabat-sahabat. Terik sekali matahari dan orang-orang itu sudah ramai di sekeliling Surya. Bapak, ibu, warga setempat, pihak kepolisian. Surya merasa kayak aneh. Orang-orang memperhatikan Surya, ibu, bapak, sama adiknya ini ngejar, meluk Surya langsung dan ya mereka nanya, kamu tuh kemana aja? Apa yang terjadi sebenarnya? Surya menjawab, loh, ini sebenarnya apa yang terjadi? Nah, ini kenapa? Kok rame-rame loh? Kok sekarang bisa siang? Aku kan barusan tadi malam. Aku kan baru berangkat. Aku di mana? Surya bingung. Surya mengatakan kalau dia baru masuk ke wilayah itu malam, kok tiba-tiba udah siang, kapan pula aku melewati siang? Bapak Surya bilang, pulang aja lah dulu yuk nak, nanti di rumah baru kita bicara. Pulanglah mereka, dan sesampainya di rumah, bapak, ibu, adiknya Surya ini mengucap syukur alhamdulillah bisa ditemukan, dan dijelaskan kalau Surya itu sudah hilang selama 3 hari. Sejak dia pergi disuruh sama ibunya nyusulin si Sri, sampai Sri pulang sendiri selesai camping, Surya juga ndak pulang. Tapi Surya nggak percaya, nggak mungkin. Aku bisa aja kemalaman, tertidur, aku bangun, udah siang, itu masuk akal. Tapi kalau aku hilang selama 3 hari, nggak mungkin. Sebentar sekali perasaanku cuman, sebentar sekali berlalu. Surya pun menceritakan apa yang dialamin dan itu membuat ibu, bapak, adiknya tercengang. Nah, ibu Surya bilang, kamu jadikan beli obat adikmu? Nah, mana obatnya? Nah, Surya pun bilang ada di dalam kantong jaket. Nah, diambil obat itu. Ya, obat itu kan ada tanggalannya, sahabat-sahabat. Ketika kita beli itu ada apa notanya kayak gitu ya. Nah, di tanggal notanya itu 3 hari yang lalu. Baru di situ Surya percaya. Nah, percayanya Surya dengan realita yang terjadi sebenarnya itu membuat Surya sakit. Ya, tubuhnya langsung drop, Surya pun dilarikan ke rumah sakit. Nah, selama di rumah sakit diopname 2 malam. Ya, Surya ini kembali merasa kayak dirinya itu diawang-awang. Ya, kayak antara di dunia nyata dengan dunia gaib lah. Surya bertemu lagi dengan orang-orang yang menakutkan dan mengerikan itu, dan tiba-tiba Surya bisa melihat dirinya, melihat ibunya, melihat bapaknya di rumah sakit itu, dan Surya kembali lagi ke alam yang lebih gelap lagi, melihat sosok-sosok aneh. Sampai gendang telinga Surya ini kayak mau pecah. Suasana atau perasaan itu hilang. Ini ketika ada ustadz, nah, yang kayak bacain ayat ruqyah di telinganya Surya, dan suasana-suasana yang mengerikan yang dirasakan Surya, dia bisa melihat dirinya sendiri, dia bisa melihat alam gaib, itu seketika hilang dan Surya pun sembuh total. Jadi Ustadz yang mengobati Surya ini mengatakan, yaitu wajar, itu efek dari perjalanan 2 dimensi yang kamu lakukan. Syukur kamu bisa pulang, syukur kamu bisa kumpul bersama keluargamu lagi. Dan ya, lain kali hati-hati kalau jalan malam, ya ingat kalau tempat-tempat yang kamu datangin itu ndak semuanya sama. Jadi Pak Ustadz ini memiliki keyakinan kalau ada yang dibuat Surya salah. Jadi entah apalah kesalahan kecil atau kesalahan yang besar yang membuat Surya bisa masuk ke alam gaib dan ya mau ditahan di sana.
ya mau ditahan di sana. Lalu Surya pun bertanya sama Pak Ustadz, keluarga dari Surya pun bertanya sama Pak Ustadz, itu apakah betul di sana ada desa gaib atau alam gaib, Pak Ustadz? Ya, kok kejadiannya baru terjadi sama anak saya? Kalau memang ada di sana, pastilah warga setempat atau anak-anak yang kemah itu pernah juga mengalami hal serupa. Pak Ustadz itu mengatakan, ya inilah alam gaib atau desa gaib yang tempatnya itu tidak dapat ditentukan. Desa gaib ini dapat berpindah-pindah. Dan pada zaman dulu, orang-orang mengenal desa gaib ini dengan sebutan desa gaib. Nah, jadi itulah sahabat-sahabat misteri, cerita yang dibagikan oleh Surya, pengalamannya yang mengerikan ini masuk ke dalam desa gaib, ya, dibawa masuk ke alam gaib. Jadi desa gaib yang dimaksud sama Surya ini betul memang adanya. Bahkan saya sedikit mengkonfirmasi ya, bukan cuma di sekitaran Pulau Jawa saja desa gaib itu pindah-pindahnya, bahkan sampai ke wilayah Sumatera. Dan orang-orang yang bisa masuk ke dalam desa gaib ini itu orang-orang yang memang diinginkan oleh penduduk dari alam gaib tersebut atau dari desa gaib tersebut. Nah, jadi itulah, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada, kita harus ya selalu ingat bahwa di dunia ini kita tidak cuma manusia saja, tidak cuma kita saja. Ada makhluk-makhluk Allah lain, ya, yang kecil, yang besar, bahkan yang tak terlihat. Jadi inilah sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk narasumber yang membagikan kisah ini. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan cerita lalu bagikan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau WA ke WhatsApp admin. Saya Riwijaya undur diri. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri.